Gimana kabarnya? Maafin ya, aku lama nge-upnya. Aku tuh kalau misalnya nge-up di YouTube atau nonton di YouTube tuh emang biasanya lama. Karena aku tuh belum biasa di YouTube. Biasanya tuh aku di TikTok sama di Instagram doang. Jadi bukan kemarin, minggu kemarin tuh kan ya udah lama aku tuh kan buka sesi curhat. Ayang juga udah tahu kan. Nah, jadi sekarang itu aku mau jawab curhatan kalian, sekalian spill gitu kan. Aku juga udah izin kalian tuh mau di spill atau enggak. Ada yang di spill, ada juga yang enggak. Tapi curhatannya seru-seru kok. Jadi aku sekarang mau nge-spill. Mulai dari siapa dulu ya? Tapi dimaafin gak? Aku nge-upnya lama. Udah lah ya, maafin aja, orang aku ayang kamu kan. Ya udah, mulai dari siapa dulu nih? Ini aku spill dari wait. Ini ada dari Pian Sofyan. Kak, aku punya cerita menarik aku. Tepatnya pas waktu SMA. Masa-masa SMA tuh kan memang paling seru ya kan. Waktu pertama sih gak sengaja kenal dia. Cuma awal kelas 11 nanyain tugas lewat WA. Jadi ini ceritanya PDKT lewat WA gitu dari tugas. Sae lu Sopian. Lama-kelamaan aku merasa nyaman sih ya. Kan? Cuma waktu itu nggak nyadar aja dan akhirnya dia sendiri yang nanya ke aku, kamu nyaman gak sama aku? Kok iso? Kok bisa ya cewek nanya, kamu nyaman gak sama aku? Ih, GG. Lah aku jadi baper gini ya. Pas ditanya gitu kan mikirin pas waktu itu masih marak yang prank-prank gitu. Aku takut bahan prank dia. Aduh, iya juga sih dulu kan kayak tren banget tuh prank-prank gitu. Mungkin si Sopian takut ya. Karena ya jarang-jarang juga cewek kan ngomong gitu. Oke, lanjut. Greget anjir. Kayak ngerasa baper gitu loh. Padahal ini cerita orang. Dan kutanya balik aja. Terus dia jawab nyaman. Pasti Sofian ini berbunga-bunga gitu loh. Dan kelanjutannya kita deket cuma gak pacaran. HTS ini. Nih HTS HTS Jaya Anjay. Setiap harinya di sekolah kita ngobrol kalau ada waktu luang bersama. Anjay, pasti sekolahnya semangat banget ini. Oke, lanjut. Ya emang aku pribadi mikirnya kalau waktu di sekolah itu khusus buat temen cowok semua. Waktu yang dihabiskannya bukan berfokus ke cewek sih. Tapi kalau emang lagi berbunga-bunga, siapa yang larang gitu? Cuma kan ini HTS cung di sini yang HTSan. Ya kasihan HTS terus gak jadian. Kapan ini nikahin? Oke, lanjut. Kalau pulangnya sih baru. Selama itu ya aman-aman aja. Bahkan aku pribadi pengennya hubungan kita waktu dulu itu gak dipublish ke orang-orang. Stay private gitu.
Cuma kita berdua aja yang tahu, dan hampir semingguan pun teman aku ada yang minjem HP. Oh, jadi si Sofian ini pengen HTS dan hubungannya itu gak dipublik kemana-mana. Jadi ya udah HTSan berdua aja, yang tahu berdua, stay private gitu loh. Emang sih zaman sekarang tuh udah apa ya? Udah booming kayak gitu. Banyak loh cewek-cewek yang kayak gak punya pacar atau cowok yang gak punya pacar tapi aslinya punya HTS dan stay private. Tapi bukan aku, enggak, aku mah enggak, kan aku punya kalian, aku tuh ayang kalian. Oke, lanjut ah. Dan hampir semingguan pun teman aku ada yang pinjem HP. Minjem HP aku, gak sengaja lihat WA aku sama cewek yang aku dekatin. Keciduk temen ya guys ya, padahal mau stay private nih. Oke, lanjut. Seru nih cerita Sofian. Sial, emang gak ada di kalender sih. Ya ini juga contohnya Sofian. Lagi stay private, tiba-tiba ada temennya pinjem HP dan ketahuan. Dan akhirnya kedekatan kita terlihat sama teman-teman sekolah. Aku sih gak masalah, cuma aku kasihan aja sama dia. Takutnya dia ngerasa malu dideketin aku. Loh, kan awalnya si cewek yang nanya, kamu nyaman sama aku, kok kamu jadi gak pede sih? Kenapa coba? Harusnya kamu tuh bangga. Terus ya udah, karena emang udah tahu, mending pacaran aja, terus di publik gitu. Makin seru aja nih anjay cerita Sofian. Oke, kita baca lagi karena kita belum habis bacain ceritanya dari si Sofian. Dulu aku udah bilang ke dia, kalau kamu malu deket sama aku, kamu bilang ya sama aku. Kata dia, enggak kok, santai aja. Noh kan, orang ceweknya aja nyaman, masa malu gitu deket kamu? Ada-ada aja, harus pede dong sebagai cowok. Emang orangnya cantik, cantik banget, tipe aku banget. Chinese. Woi dia Cindo. aduh dapet Cindo. Aku bangga bisa deketin dia. Cuma ada satu sifat dia yang aku gak suka. Apaan tuh? Sifat dia friendly sama temen cowoknya. Aduh, kan tadi kamu bilang dia cantik, gini-gini, wajar dong. Asal dia bisa jaga hati ya fine-fine aja kan, kalau kata aku. Kamu juga kan HTS waktu itu. Kenapa enggak kamu lamar aja sekalian? Ya namanya deket sama temen cowok ya. Kita juga tahu pikiran cowok kalau cewek baik ke kita itu apa. Ada kejadian pas malam itu dia mengakhiri chattingan kita, dia izin mau tidur duluan, oke? Berarti itu lagi chattingan terus dia izin tidur duluan. Emang udah malam juga, itu pukul 22 WIB. Berarti jam 10. Dan aku juga chat sama dia, ya udah kamu tidur duluan aja, aku mau main game dulu. Dia jawab iya, ya udah jangan malam-malam tidurnya. Aduh, perhatian bingit. Udah gitu aku lanjut main game beberapa waktu, sekitar jam 1-an lah. Aku iseng cek WA dia, ternyata dia online. Ya udah. Marahin kan? Ya udah saya juga dimarahin. Ya udah berarti lu dimarahin gara-gara ngelawan malu sama bapak lu. Bener gak? Emang gua ngelawan apa coba? Nggak ngebales pukul. Hai, saya juga nggak mukul. Ya udah, cuma aku lihat aja sih. Emang dia udah tahu kalau aku marah itu diam aja. Akhirnya dia minta maaf sama aku di sekolah. Udah beres masalah itu, lalu ada kejadian yang bikin aku gak bisa lupa waktu itu. Waktu itu dia ingin aku deket duduk sama dia. Waktu itu kebetulan jam pelajaran kosong. Oke. Berarti dia tuh udah minta maaf, terus pengen deket sama doinya, sama si Sofian itu kan. Nah mungkin Sofian ikut aja. Pian sini dulu, ya udah dong. Aku samperin dia, pegang HP dan lagi dengerin lagu pakai headset yang kiri dipakai sama dia, yang kanan dipakai sama ini.
padahal ini cerita orang, tapi aku tuh kayak ada imajinasi gitu, terus bikin aku iri. Kayak kenapa gitu? Kok di zaman aku nggak gitu? Aku nggak bisa ngerasain itu. Iri banget aku sama si Sofian ini. Oke, lanjut. Dia waktu itu putar lagu Crazy Rasa di dekatmu. Coba lihat aku dulu, kata dia. Jadi dia tuh kayak putar lagu ini. Ku di dekatmu terasa nyaman. Aku tak mau semua menghilang. Tawa dan canda selalu ada di saat kita bersama. Nah, terus dia bilang, coba lihat aku dulu. Aku lihat dia nyanyi sambil pegang tangan aku gak bisa berkata apa. Udahlah bang, udah. Waktu itu jujur aja gemeteran, seneng banget, gak bisa dilupain. Lah iya, aku juga pengen digituin. Astaga. Gini amat dengerin cerita orang yang lagi bucin-bucinnya, sementara aku gak bisa ngebucin. Oke, kita lanjut. Udah. Jangan iri. Udah cukup lama kita deket, cuma waktu itu aku gak bisa berani ngungkapin perasaan aja. Nih, ini salahnya cowok nih. Udah tahu si ceweknya nyaman, udah tahu deket lama, kok gak berani? Tuh, kenapa sih? Kenapa? Para cowok kenapa? Kita deket cuma sebatas suka sama suka, sayang sama sayang tanpa ada ikatan. Iya kan, elunya sendiri yang gak berani, Sofian. Aku sadar sih yang salah di akunya. Iya, nah lu sadar. Kesel anjir. Padahal ceweknya udah kayak ya sayang banget gitu lah, kayak sampai nyanyi-nyanyi juga. Dia bilang awal nyaman gak gitu. Aduh. Gak bisa diungkapin perasaannya, cuma alasan aku insecure lihat penampilan dia yang cantik, dia yang selalu diantar sekolah sama mobil, dan aku yang kumal jelek dan cuma pakai motor Supra bapak. Ya ampun, kalau dasarnya emang si cewek suka, kamu gak usah insecure gitu. Harusnya kamu tuh kayak pede nih, terus kamu tuh punya motivasi kayak oke, karena cewek yang suka ke gua itu kayak gini, sedangkan gua gini, berarti gua lulus sekolah harus bisa berjuang dan bisa lebih dari dia biar gua gak insecure. Harusnya gitu, cinta. Jadi kayak punya semangat tersendiri tuh buat dapetin si itu tuh, kamu tuh harus kerja keras gitu. Malah ngomongin Supra Bapak tuh bagus anjir kalau dipakai balap juga. Dan akhirnya ketika kita mau naik ke kelas 12, kedekatan kita mulai ada jarak, enggak seperti dulu. Kenapa sih kok bisa yang tadinya deket gitu, tiba-tiba kelas 12 ada jarak? Oke, lanjut aja dengerin lagi. Baca maksudnya. Tifo dikit gak ngaruh. Kedekatan kita emang lama, hampir 1,5 tahun. Udah saling kenal satu sama lainnya, udah tahu sifat-sifat keduanya. Kemudian ada waktu dimana emang kita berdua udah gak saling chattingan. Kok jadi sad sih? Udah gak saling sapaan juga sama dia. Ih, kok gitu? Kenapa? Padahal waktu itu kita masih sama satu kelas di kelas 12. Yang membuat aku sangat kecewa, sedih sama dia. Pas waktu itu aku ngumpulin waktu, mental udah cukup lama buat mau ngungkapin ke dia. Dia cuma bilang, maaf kamu udah terlambat, aku udah suka sama yang lain. Dibilang ceweknya salah, nggak salah. Dibilang cowoknya bener, nggak bener juga. Mungkin si ceweknya udah ngarep dari dulu, Sofian. Kenapa kamu nggak dulu aja gitu? Coba kalau dulu, terus pasti kelas 12 tuh kan udah pacaran gitu. Ya mungkin si ceweknya cuma ngarep aja, ngarep ke kamu juga nggak ada
itunya apa sih, nggak jelas gitu tujuannya. Mending dia suka sama yang lain aja, jadinya gitu ya. Ya aku tahu di posisinya cewek gimana. Aku juga kalau ada di posisi si ceweknya, aku juga pasti kayak gitu. Bayangin nih, aku suka sama orang, terus aku tuh bilang ke dia, kamu nyaman gak sama aku? Nah terus dia juga bilang nyaman gitu. Aku gak beraniin duluan bilang nyaman enggak gitu. Terus udah deket lama, nyaman, chattingan tiap hari. Tapi udah lama gitu kan, sampai 1,5 tahun kata kamu, nggak jadian, nggak ada kepastian. Cewek mana yang mau digantung gitu mas? Harusnya kamu tuh nggak usah insecure tuh nanti aja, kan bisa diperbaiki gitu. Kalau udah lulus sekolah kamu bisa berjuang gitu, kayak kerja lebih keras biar dapet hasil yang gede juga. Tapi kamu ya gitulah ya, aku juga mungkin ngerti lah di posisi kamu itu waktu itu insecure banget. Cuma kalau misalnya kamu udah ada rasa sama dia dan udah nyaman, rasa tuh gak bisa dibohongin, kamu ungkapin aja, harusnya gitu. Sangat disayangkan sampai dia suka ke orang lain kan, padahal kamu udah ngumpulin mental. Nasi sudah menjadi bubur, cuak. maaf. Gila sumpah, yang gak ada di pikiran aku dia dekat sama teman tongkrongan aku sendiri. Gak tahu dia suka beneran atau cuma nyari pelampiasan doang. Kebetulan aku cek status WA teman aku, dia upload foto cewek yang selama ini deket dengan aku. Waduh, ini memang babi temennya. cok. Kok bisa? Temennya goblok ini. Kok ada temen kayak gitu ya? Temen yang kayak gitu. Oke, lanjut. Kebetulan aku cek status WA temen aku, dia upload foto cewek yang selama ini deket aku. Captionnya pakai bahasa Inggris, cuma wajahnya tutupin love. Jujur, aku sih udah tahu itu dia dari segi mukanya, mau ditutupin pakai stiker atau enggak. Aku udah tahu, cuma nggak dikasih tahu aja. Sampai teman-teman aku sendiri bilang gini, Yan, arek dikumahakan ya budak. Udah ceritanya segitu. Aduh, cukup rumit ya guys ya. Awalnya senang, akhirnya sad cerita Sofian. Kalau menurut aku ya salah dua-duanya sih. Terutama salahnya di kamu. Kenapa nggak ngasih kepastian ke cewek? Mungkin dia kesel terus suka sama teman kamu juga goblok. Kenapa mau sama cewek yang udah deket sama temannya sendiri? Daripada mikirin itu, mending kita lanjut ke cerita yang lain, oke? Lanjut. Oke, next lanjut ke cerita yang lain, oke? Aku duduk gini ya, soalnya aku pegel. Next, ini ada dari It's Me Mala 34. Halo kak, aku mau cerita boleh? Aku balas dong, boleh. Oke, serius. Nah, jadi kan aku deket sama cowok udah hampir 2 tahun ya kak. Tapi awal-awalnya tuh kita kayak baik-baik aja. Tapi sekarang kita udah sering berantem, terus cowok aku kayak sering main di belakang sama cewek lain. Ini kenapa ini? Berarti ini udah pacaran. Nah, si cowoknya awalnya baik-baik aja, terus sekarang cowoknya sering berantem, terus sering main di belakangnya si Mala sama cewek lain. Oh shit. Tapi dia gak pernah jujur kan. Terus walaupun kayak aku udah ngomong kalau itu dia, pasti dia selalu marah dan lain-lain. Cowok mana sayang yang kalau main sama orang lain jujur? Semua cowok itu sama aja. Kalau di depan kita kayak, aku sayang kok sama kamu, aku setia kok sama kamu. Enggak, itu tuh udah pasti ada yang lain. Udah ngalamin aku soalnya. Cowok tuh kayak gitu.
malah marah lagi ya kalau ditanya. Tapi wajar kan kita cemburu walaupun dia bilang cuma teman. Ya pastilah cemburu, orang apa kamu udah pacaran kan itu sama si cowoknya, terus dia tuh main di belakang kamu sama cewek lain, terus dia bilang cuma teman. Alah, teman-teman apaan? Gak bisa tuh, gak bisa. Kalau udah pacaran udah, kalau satu-satu, gak ada teman-teman, gak ada. Lanjut. Aku kok kebawa emosi mulu ya. Tapi mereka tuh kayak bukan temen, soalnya mereka deket terus. Dulu suka di post, kalau sekarang nggak tahu ya kak. Mungkin masih, tapi aku di private. Sampai dia di private. Sungguh. Terus gimana bang? Kata gua tuh gitu kan. Ya udah, pura-pura gak tahu padahal aslinya tahu semuanya aja kak, walaupun sakit ya kan digituin, tapi ya sampai sekarang tetap jalan aja. Mungkin di belakang sering chatan atau gimana mungkin. Aduh malah kenapa masih dijalanin kalau orang yang kayak gitu. Sungguh. Oke, next dari cerita siapa ini? Alfaz. Dulu pertama ketemu pas pelajaran olahraga dan kebetulan barengan dengan adik kelas. Pada saat itu aku disuruh tanding voli sama adik kelas. Ini ceritanya suka sama adik kelas nih. Dan saat itu cukup kaget, ada satu adik kelas cewek yang berani ikut tanding. Widih, cakep gila. Cewek loh berani tanding voli. Ya mungkin pada saat itu aku gak tahu namanya, antara penasaran atau suka langsung ya. Tapi sepanjang pertandingan itu yang aku incer pas dapat bola si cewek itu terus dari awal main sampai selesai tanding. Si anjir langsung aja tuh diincer ceweknya. Naksir adik kelas. Waduh wir. Sampai-sampai gak sadar berasa main berdua doang, dan itu teman-teman satu kelas yang main bareng sampai bilang udah ambil main berdua aja woi. Kita duduk-duduk sambil lihat kalian aja. Dalam hati mampus, malu banget ini, pasti dijadiin bahan bercandaan anak-anak pas di kelas. Lah iya, lu kenapa anjir berdua mulu? Namun setelah kejadian itu besoknya nggak tahu saking penasarannya sama tuh cewek atau gimana ya, pas jam istirahat kelas tuh pasti aku tungguin di depan kantin sambil nungguin si cewek, tapi gak muncul-muncul terus cewek. Aku balas dong, terus gimana bang? Nggak dibalas lagi. Ini mah bukan si Alfaznya yang digantung sama tuh cewek, aku yang digantungnya. Gak dilanjutin ceritanya. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut aja. Ini ada dari Hexa Rohata. Oke, kita baca. Jadi gini, dulu aku nembak dia. Seketika kita berdua ketemu langsung. Awal ketemu kita ngobrol-ngobrol seperti biasa. Kemudian aku ngomong ke dia. Singkat, padat, dan jelas ya. Apakah aku bisa masuk dalam kehidupanmu? Apakah perasaanku bisa masuk ke dalam hatimu? Dan apakah kamu akan terus ingat aku ketika aku telah tiada? Dia menjawab iya. Anjay, ini kayak apa ya, definisi pacaran secara singkat, padat, dan jelas. Kemudian aku langsung to the point. Tiba mulu. Kenapa ya? Gak cuma ketikan sama ini aja baca, mulut juga sering typo. Padahal aku bacanya udah bener. Kemudian aku langsung to the point ngomong ke dia, apakah kamu mau jadi pacarku? Dan jawaban dia kembali yang sama, iya. Aduh, apakah kamu mau jadi pacarku? Oke. Indah sekali kalau mengingat masa lalu, tapi sayangnya semua itu sekarang hanya jadi kenangan. Karena dia sudah menjadi mantan. Berarti prosesnya cepat, jadi mantannya juga cepat. Lebih tepatnya mantan tunangan. Buset, udah tunangan ini guys.
Aduh. Sekitar 1,5 tahun yang lalu dia memutuskan untuk pergi. Dan ada satu fakta yang sangat membagongkan kenapa dia mau menerima lamaran aku. Terus aku jawab, apaan tuh? Dia hanya ingin tahu apakah perasaan dia akan balik seperti dulu lagi atau tidak ketika dia menerima lamaranku. Berat ini, Wir, berat. Aduh. Udah gak ada lagi dari cerita si Hexa, kita lanjut ke yang lain. Ini ada dari Begao ESJK. Jadi dulu aku masih SMP, waktu itu kita camping di typo dulu. Ulang, biar gak typo. Ini ada dari PGOESJK. Jadi dulu aku masih SMP, waktu itu kita camping di sekolah sambil lihat bintang aku sebelah dia. Oke, ini gambarnya lagi camping, malam-malam lihat bintang sebelahan gitu. Mantap. Lanjut, masih ingat pas bulan Agustus, aku cuma lihat mata dia sambil senyum karena awkward moment. Kita dah kayak kakak adik, udah bareng dari TK. Oh, udah deket dari lama nih, udah kayak dianggap kakak sendiri, adik sendiri gitu kan. Kesalahan aku gak pernah nembak dia walaupun kita bareng terus, dan sekarang dia malah udah nikah punya anak, malah jadi cerita sedih. Si anjir. jadi ini tuh mungkin gini ya ceritanya. Dia tuh punya teman yang bareng terus dari SD. Udah kayak adik kakak meskipun selalu bareng, tapi gak pernah nembak gitu kesalahannya. Padahal dia udah mungkin nyaman lah, sama-sama nyaman gitu. Cuma karena udah deket dari lama, dia gak berani buat nembak. Dan akhirnya dia nikah sama orang lain, punya anak kayak gitu. Aduh. Kalau gak sesuai tema jangan di-up. Gue cuma mau cerita aja. Terus kata aku kan gini, boleh nanti up aja udah. Ada pesan nih dari BGOESJK. Pesan dari kisah gua, jangan pernah takut buat bilang sayang ke orang yang disuka. Waduh, mantap bang, bener banget, biar gak hilang. Kalau udah punya tujuan, ya tujuan apapun itu ya harus dibarengin dengan dukungan. Misalnya nih, kamu pengen punya rumah, itu kan tujuan kamu. Kita harus kerja, dukungannya itu kerja agar bisa dapetin rumah. Sama halnya dengan itu, kalau kamu suka sama orang, sama cewek, kalau gak ngomong apa-apa si cewek gak tahu. Meskipun si cewek di feeling dia tuh kayak, dia suka nggak ya sama aku, kayaknya suka deh, tapi kalau kamu gak bilang ya udah enggak, dia pasti ke orang lain kayak gitu. Jadi benar kata dia, jangan pernah takut buat ngungkapin perasaan suka ke orang yang disuka. Keren. Udah ya, segitu aja soalnya udah cuma segitu sih yang cerita. Next time kita cerita-cerita lagi ya. Makasih loh udah berbagi cerita, dan maafin aku nge-upnya lama. Bye bye.